warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video kedua saya. Selamat datang di Museum Picis Banten. Kenapa saya membuat video tentang Museum Picis Banten? Ini adalah sebuah wadah untuk melestarikan uang-uang lama Provinsi Banten dan umumnya seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu sejarah perkembangan mata uang Republik Indonesia dari sebelum Indonesia berdiri sampai hari ini, ya silakan datang ke rumah saja untuk melihat mata uang tersebut. Nanti pun saya akan membuat video-video berikutnya tentang mata uang yang lainnya. Cuman untuk video kali ini, video pertama di Museum Picis Banten, tapi video kedua yang saya bikin tentang koin-koin Kesultanan Banten. Dan kenapa saya berpikir untuk mengumpulkan uang-uang koin Kesultanan Banten ini? Saya miris melihat di museum-museum mayoritas koin-koin adalah koin imitasi, bukan asli dari temuan-temuan. Imitasi bukan aslinya. Jadi saya punya inisiatif sendiri dan saya pun bekerja sama dengan hunter-hunter Banten untuk melacak keberadaan koin-koin ini untuk pemetaan temuan-temuan koin-koin ini. Ini adalah inisiatif saya sendiri, tidak ada dana dari manapun, ini dana pribadi dan ini untuk kesejahteraan ataupun untuk ilmu pengetahuan bagi generasi muda berikutnya. Karena generasi muda sekarang ini jauh akan edukasi yang seperti ini, karena ya mungkin minatnya beda-beda ya. Baik, kita lanjut aja ke koin-koin Banten ya. Ini asli temuan-temuan saya dan ini hasil kerjasama dengan hunter-hunter Banten ya. Pertama ini koin ini, kelihatan mungkin kurang jelas ya. Ini koin menurut penelitian di dunia numismatik ya, uang kuno, ini koin ada yang menyebutkan koin Banten, ada yang menyebutkan koin Siak Indrapura. Ini bertulis aksara Jawa berbunyi 40. Dan di buku acuan saya, buku orang dari Belanda dan Perancis seperti buku ini berjudul Mountain van Nederland India, koin-koin di Hindia Belanda, karya Niclair dan Van der Cis. Ini ada koin-koin tentang kesultanan di Nusantara, terutama koin Kesultanan Banten seperti ini. Kesultanan Banten ada. Jadi acuan saya untuk meneliti koin-koin ini dari buku-buku ini. Pertama dari karya Van der Cis, kedua dari karya Miles. Jadi di sini ada foto-foto koin-koin Kesultanan Nusantara, terutama koin Kesultanan Banten. Ada di sini. Jadi koin-koin ini menurut peneliti numismatik adalah koin, ada yang nyebut koin Banten, ada yang nyebut koin Siak Indrapura. Tapi di buku ini menyantumkan koin ini di Kesultanan Banten, dan setelah diteliti koin ini ada yang menyebut koin masa Sultan Maulana Muhammad yang memerintah tahun 1585 sampai 1596 dan disebut Prabu Sedang Palembang yang wafat saat perang melawan Palembang. Yang kedua adalah koin dengan aksara Sanskerta Jawa yang berbunyi Pangeran Ratu. Jadi siapa Pangeran Ratu ini? Ini berbahan dari tembaga atau pengkuningan. Siapa Pangeran Ratu? Pangeran Ratu adalah Sultan Abdul Mafakir Abdul Qadir Kenari yang makamnya ada di Kenari. Ini Sultan Banten keempat. Beliau Sultan Banten paling lama karena usianya begitu panjang dan punya putra bernama Abdul Ma'ali. Jadi Abdul Ma'ali itu sebelum diangkat menjadi sultan, baru putra mahkota wafat dulu sebelum bapaknya. Jadi Sultan Abdul Mafakir panjang usianya
Sultan Abu Ma'ali wafat dan lahirlah Sultan Agung Tirtayasa. Jadi Sultan Mafakir Abdul Qadir Kenari ini sempat mengasuh Sultan Agung Tirtayasa karena usia beliau yang panjang, sekitar 80-an ke atas. Tapi bapaknya Sultan Agung Tirtayasa, Abu Ma'ali Ahmad, itu wafat dahulu. Jadi sebelum jadi sultan dia udah wafat. Nah, inilah koinnya. Ini bertulis berbunyi Pangeran Ratu. Nah, baru setelah itu beliau mencetak koin dengan Arab pegon. Tulisan Arab tapi berbunyi bahasa kita. Berbunyi apa? Pangeran Ratu ing Banten. Dan ada versi timah. Ini versi tembaga. Masih tertulis jelas. Dan tidak lupa ayahanda beliau, yaitu Abdul Mafakir Abdul Qadir Kenari, dia mencetak mata uang dengan nama putranya Abu Ma'ali Ahmad berbahan timah. Dan sultan-sultan berikutnya juga mencetak koin-koin, tapi tidak seperti Sultan Abdul Mafakir Abdul Qadir Kenari yang mencetak begitu banyak koin, sehingga koin-koin ini melimpah. Hunter banyak menemukan koin-koin tersebut. Koin berikutnya adalah yang pernah dicetak adalah koin masa Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin atau disebut Pangeran Abdullah. Beliau mencetak koin-koin ini, tapi koin ini berbentuknya beda. Pertama lingkarannya heksagonal, yang ini udah bulat. Kenapa heksagonal awalnya memakai heksagonal? Karena koin Banten ini meniru dari koin-koin Cina yang udah beredar di Kesultanan Banten, jadi meniru. Jadi mencontek desainnya tapi dengan bentuk heksagonal. Setelah itu masa Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin berbentuk lingkaran, tapi ini berbahan timah. Dan putranya Sultan Muhammad Arif Zainul Arifin, ini koin Sultan Muhammad Arif. Waktu koin Sultan Muhammad Sifa itu koinnya bertuliskan bukan nama Pangeran Ratu lagi, tapi bertuliskan Picis ing Banten, Picis Banten. Nih bertuliskan Picis Banten dan ada tahunnya di sini. Bertulis Picis Banten. Jelas ya, Picis Banten. Sedangkan masa Muhammad Arif ini bertuliskan alamat Picis Banten, ada tambahannya. Dan ini paling langka, baru ditemukan 4 koin di Banten ini. Ya, yang pertama saya yang miliki asli, yang kedua orang Cilegon, yang ketiga orang Jakarta, yang keempat asli hunternya yang menemukan koin ini. Jadi baru 4 koin yang ditemukan, koin Sultan Muhammad Arif ini. Ini koin yang sangat langka, disebut ultimate rare. Ya itulah tentang koin-koin Kesultanan Banten. Saya referensinya berdasarkan 2 buku ini, dan saya juga meneliti tentang sejarah-sejarahnya. Ini koin dari sultan mana, ini dari mana. Jika teman-teman ingin melihat koleksi-koleksi saya yang lain tentang kesultanan, silakan datang, karena saya di Museum Picis Banten ini ada 4 sub utama. Pertama tentang koin-koin kesultanan, koin-koin kesultanan seluruh Nusantara, mulai dari Aceh sampai Makassar, dari mulai Aceh, Samudra Pasai, Deli, Batubara, Palembang, Siak, Jambi, Banten, Demak, semua ada. Jadi ingin tahu tentang sejarah perkembangan mata uang sebelum Indonesia berdiri, masa kesultanan, ada semua di sini.
Jadi ini untuk wadah edukasi tentang sejarah mata uang Nusantara. Dan sub utama kedua tentang mata uang zaman Hindia Belanda. Ada juga ketiga, mata uang tentang Republik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang, perkembangan mata uang seperti apa, ada semua. Jadi dari ori 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori bah, emisi tahun sekian-sekian, ada semua. Dan keempat adalah mata uang luar negeri yang sudah beredar di seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman yang ingin sekedar mengetahui ataupun sebagai referensi, silakan datang dan saya akan tunjukkan dan saya akan cerita sejarah ya. Tambah lagi ada juga mata uang Frida, nanti akan saya jelaskan ya. Cukup sekian tentang Museum Pitsis Banten ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.